Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi menolak akhlak tercela. Yang pertama adalah menahan amarah. Pernahkah kalian marah kepada teman, kakak, adik, atau ayah dan ibu? Pasti semua pernah marah kepada orang lain. Marah merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Meskipun demikian, marah bukan sikap yang dibenarkan oleh agama Islam. Ada marah yang terpuji dan dibolehkan agama. Misalnya, marah dengan tujuan untuk mempertahankan diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum, dan lain sebagainya. Marah yang bertujuan untuk kepuasan nafsu dan alasan yang tidak jelas dicela dan dilarang oleh agama. Contoh, tiba-tiba marah tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba marah terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu termasuk marah yang dilarang oleh Allah. Marah artinya luapan emosi negatif sebagai reaksi atau suatu respon. Seseorang yang mampu mengendalikan diri ketika marah mendapat pujian dari Rasulullah. Beliau bersabda, orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Agar kita terhindar dari sifat marah, kita harus mengetahui tentang sebab-sebab yang dapat membangkitkan rasa marah. Adapun sebab-sebab yang dapat membangkitkan rasa marah, yang pertama adalah bercanda atau bersenda gurau secara berlebihan sehingga dapat menyinggung perasaan orang lain. Hal ini salah satunya yang pertama itu. Yang kedua adalah bersikap sombong dengan memandang rendah orang lain dengan cara menghina atau memaki dan lain sebagainya. Itu salah satu sebab yang dapat membangkitkan rasa marah. Yang ketiga adalah berdebat tanpa ilmu sehingga berubah menjadi pertengkaran, bahkan perkelahian, kecuali debatnya itu ada berdasarkan ilmu, berarti itu diperbolehkan. Akhlak tercela yang kedua yang kita harus hindari adalah menghindari fasik. Fasik secara bahasa artinya keluar dari jalan yang benar. Sedangkan secara istilah, fasik yang berarti orang yang rusak amal dan keyakinannya karena kebiasaan dosa-dosanya. Setiap manusia tentu pernah berbuat dosa. Coba kita hitung dalam satu hari berapa kali berbuat dosa. Jika perbuatan dosa yang kita lakukan benar-benar karena kekhilafan, kemudian kita bertobat serta tidak mengulanginya lagi, hal tersebut dapat dimaklumi. Akan tetapi, jika ada orang yang sering melakukan perbuatan dosa karena sengaja, maka ia disebut fasik. Pada hakikatnya, fasik merupakan sifat seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh perbuatan fasik misalnya dengan sengaja melupakan sholat sehingga tidak melakukan sholat, tidak mau menyantuni anak yatim, dan enggan untuk bersedekah. Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat fasik. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan bahwa orang fasik sama dengan munafik. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat dan perbuatan fasik. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun sunnah. Yang kedua adalah banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga adalah menghindari bergaul dengan orang-orang fasik. Kita harus menghindari agar kita terhindar dari sifat dan perbuatan fasik juga. Yang keempat adalah mengingat kebencian Allah kepada orang-orang yang fasik, bahwa orang-orang yang fasik itu sangat dibenci Allah, karena orang yang fasik sama dengan orang munafik. Yang kelima adalah mengingat Allah, mengingat azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang fasik, yaitu berupa neraka. Kesimpulannya adalah kita sebagai seorang muslim hendaknya menghindari sifat fasik dan amarah, menahan amarah.
Hal ini diharapkan agar hati kita selalu bersih dan mengingat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.